Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan aku di Aku Akuntan. Kali ini kita akan belajar mengenai soal ujian praktik kejuruan atau UKK, uji kompetensi keahlian tahun 2019-2020 untuk program komputer akuntansi dengan menggunakan aplikasi Mayop. Yang pertama harus kita lakukan adalah kita akan membuka aplikasi Mayop. Pastikan di desktop kalian atau di komputer kalian ada Mayop Accounting. Ini kebetulan saya menggunakan Mayop Accounting versi 18. Untuk pertama kali, karena kita akan membuat file baru, maka kita akan klik create. Introduction-nya ini silakan dibaca. Kita klik next. Ini adalah informasi umum tentang perusahaan. Serial number ini ketika Mayop kita sudah online, jadi sudah terregistrasi. Karena ini masih versi trial, kita post ini. Kita isi company name-nya yaitu UD Buana. GST ini adalah NPWP. Jadi kita isikan 0939. Meskipun dikosongin tidak mengapa, karena sebetulnya tidak berpengaruh ke hasil laporan. Namun jika memang ini adalah untuk perusahaan yang sebenarnya, ini harus diisi. Jadi teks kode untuk perusahaan tersebut harus diisi. Alamatnya adalah Jalan Yos Sudarso, Jakarta. Phone number kita isi. Fax juga sama dengan phone numbernya. Oke, untuk company information, ketika sudah terisi lengkap, kita klik next. Perhatikan untuk accounting information, ini penting sekali karena ini menentukan pengisian transaksi kita selanjutnya. Jadi current financial year adalah tahun transaksi di mana kita akan input transaksi sesuai soal. Jadi di soal ini adalah tahun 2018, maka ini kita isi 2018, jangan sampai keliru karena itu terisi otomatis oleh program 2020, jadi harus diisi sesuai dengan soal yaitu 2018. Last month of financial year, karena ini adalah masa pembukuannya, masa subperiode akuntansinya 12 bulan, maka ini Desember, last month of financial year. Namun untuk conversion month ini adalah transaksi, bulan transaksi di mana kita akan mencatat transaksi sesuai soal. Kebetulan sekali conversion month-nya adalah Desember, jadi kita nanti akan memasukkan transaksi bulan Desember. Most companies use 12 accounting period for reporting purpose. A few use 13 period to record adjustment. Jadi jika nanti kita membutuhkan penyesuaian, jurnal penyesuaian, maka kita harus memilih 13 period atau number of accounting periodnya adalah 13. Namun jika kita hanya membutuhkan reporting, jadi tujuannya hanya untuk reporting, pelaporan, hanya untuk
12. Tapi jika kita nanti harus mencatat penyesuaian, maka kita harus memilih 13. Sekarang kita pilih 13 karena nanti di soal ada penyesuaian. Kita klik next. Ini ya. Jadi nanti masa bukunya adalah 1 Januari sampai 31 Desember 2018. Conversion month-nya adalah Desember 2018. Hati-hati jangan sampai keliru. Kemudian klik next. Nah, ini ada 3 pilihan. Select the option that most fits your needs. Yang pertama, I would like to start with one of the list provided by Mayop Accounting. Yang pertama ini adalah akun-akun yang dipergunakan sudah ada di program Mayop. Pilihan yang kedua, I would like to import a list of account provided by my account after I'm done creating my company file. Jadi ini akun-akun yang harus ada di file ini diimport. Import ini dari file Excel. Jadi file Excel untuk akun-akunnya harus sudah ready, kemudian bisa kita import ke Mayop. Ini pilihannya yang kedua. Nah, untuk pilihan yang ketiga, I would like to build my own account list once I begin using Mayop Accounting. Ini kita menyusun sendiri akun-akun sesuai dengan yang ada di list soal. Jadi kita mengetikkan secara manual di Mayop ini. Untuk saat ini kita belajarnya menggunakan yang I would like to build my own account list. Jadi kita pilih yang ketiga. Kita nanti mengetikkan secara manual di account list. Oke, kita pilih next. Ini adalah kita memilih di mana file Mayop ini akan kita simpan. Kita change. Kita pilih, silakan dipilih. Kita buat folder. Oke, kita kasih nama UD Buana. Kita save. Oke, sekarang alamat penyimpanannya sudah berubah di F seperti ini ya. Namanya UD Buana. Kalau sudah, klik next. Kita pilih yang comment center. Kita langsung menuju ke comment center. Nanti kita setupnya secara manual saja. Kita ikuti. Kita pilih yang comment center. Oke. Ini adalah halaman comment center. Setelah kita masuk ke comment center, selanjutnya hal yang pertama kita lakukan adalah kita cek account. Oke. Seperti tadi di awal saya sampaikan bahwa kita akan membangun sendiri, membuat sendiri account listnya sesuai dengan yang ada di soal. Sekarang kita masukkan satu persatu data daftar akun sesuai dengan soal. Hati-hati untuk pemilihan account tipe karena ini berpengaruh nanti ke transaksi yang akan kita catat selanjutnya. Jadi untuk cash in bank, petty cash itu pastikan dia masuk ke account tipe bank. Ini kita ganti namanya. Untuk lebih cepatnya kita langsung bisa new.
karena masih bank. Oke, karena ini sudah already 1200, kita cek, kita rubah. Bisa langsung new, namun hati-hati, ini account tipenya harus dirubah. Selanjutnya adalah account receivable. Nah, ini kita ganti account receivable, number accountnya 1300. Oke, ini juga sudah ada, kita cek ini ya. Nah, di Mayop account receivable disebut trade debtor. Hati-hati, kalau ini belum dirubah maka nanti jurnal kita akan menyebut trade debtor. Kita rubah. Nah, ini karena tidak terpakai, kita bisa hapus. Kita delete account. Nah, kita rubah yang trade debtor tadi. Selanjutnya masih di account receivable ada allowance. Selanjutnya ada merchandise inventory. Merchandise ini adalah current asset, jadi kita masukkan ke other current asset. Store supplies. Prepaid rent. Prepaid tax. Ada current asset sudah, sekarang kita masuk ke fixed asset. Ini harus dirubah. Jadi jangan sampai lupa merubah account tipe. Oke, kita masuk ke current liability. Ini bisa langsung dirubah di sini. Nih ya, ini credit card, account payable ini kan masuk ke current liability. Karena credit card nggak ada, kita masuk ke account payable. Nah, ini account numbernya sudah berubah menjadi angka 2. Ini menunjukkan bahwa kita sudah masuk ke kelompok hutang. Expense payable. Oke, ini harus kita rubah other current liability. Income
tax payable, PPN, PPN outcome, coba kita lihat lagi yang expense payable. Expense payable ini kita rubah ke account, tipenya adalah other current liability. Ini bisa dirubah, kemudian kita klik new lagi, kita masuk ke long term, hutang jangka panjang. Kita masuk ke equity, Raka drawing, income summary. Kita masuk ke revenue, kita bisa rubah ini. Revenue ini adalah income, sudah berubah ya, account numbernya berubah menjadi 4. Kita rubah sales, kemudian sales revenue, kita masuk ke cost of goods sold, HPP, cost of sales. Di sini kepala akunnya adalah 5. Cost of goods sold, freight paid. Kita masuk ke beban operasi atau beban, di sini hanya expense. Kita masuk ke expense, kepala 6. Oke, ini ada account number accountnya sudah ada, maka kita akan hapus dulu expense ya. Kita masuk, oke. Ini ya, 6.000. Ini kita rubah namanya saja, advertising expense. Telepon and electricity expense. Store supplies expense. Kita masuk ke bad debt expense. Depreciation expense, penyusutan. Insurance, rent expense,
ya rame rek. Oh. Oke, kita sudah selesai memasukkan semua daftar nama akun. Ya, sudah masuk semua. Saya gunakan huruf kapital tadi semua. Ya. Langkah selanjutnya kita masukkan saldo awal dari UD Buana. Sebetulnya ada dua cara, yaitu kita masukkan dari tiap-tiap akun ini tadi. Ketika kita membuat nama akun ini, bisa kita masukkan opening balance-nya atau saldo awal. Kita bisa masukkan di sini seperti ini. Seperti ini. Itu cara yang pertama. Atau kita bisa buka ke setup balance, account opening balance seperti ini. Kita tinggal masukkan angkanya saja. Hati-hati untuk akun allowance for doubtful debt atau cadangan kerugian piutang, ini bersaldo tidak normal, maka kita gunakan tanda minus. Merchandise inventory, prepaid rent, Oke, sama seperti allowance for doubtful debt, karena bersaldo tidak normal. Equipment akumulasi depar debt juga bersaldo tidak normal alias di kredit, maka ini kita gunakan tanda minus. Seperti ini. Juta. Oke, sekarang kita cek ya yang mana yang salah. Oh ini. Oke. Jadi amount left to be allocatednya harus 0. Jadi this will be the opening balance of the historic balancing account harus 0.
Kalau sudah 0 berarti tidak ada selisih, debit kreditnya sudah balance. Kita klik OK, ini kita close. Selanjutnya kita akan buat daftar pajak, teks kode ya. Kita buat teks kode, ini kita rubah. Selanjutnya kita akan setting untuk teks kode list. NT kita rubah menjadi tidak kena pajak. Oke, 0%. Free text GST ini kita del. Delete seperti ini. Import duty juga kita edit, delete stack kode. Nah sekarang tinggal GST goods and service tax, ini kita rubah menjadi PPN, pajak pertambahan nilai. Good and service tax kita rubah 10%. Seperti ini. GST college ini kita rubah menjadi PPN keluaran. Yang GST page kita rubah PPN income. Kalau sudah kita klik OK, kita close. Selanjutnya kita akan melakukan setup untuk link account. Jadi kita setup link account untuk sales account seperti ini. Jadi ini jurnal penjualan adalah berkaitan dengan account receivable dan cash in bank. Hati-hati, ini harus berubah seperti ini. Jangan sampai ini masih tetap trade debtor. Kalau masih trade debtor berarti harus dirubah menjadi account receivable. Kemudian kita perhatikan di kebijakan akuntansinya untuk UD Buana, untuk sales memperhitungkan PPN keluaran 10%. Kemudian beban transport penjualan dibebankan kepada pembeli. Ada termin pembayaran net 30. Keterlambatan membayar piutang didenda 1%. Kemudian penjualan jasa pelatihan dilakukan secara tunai ditambah 10% PPN keluaran. Jadi ini tidak perlu I charge freight on sales, jadi tidak kena biaya angkut. Kemudian tidak ada gift diskon, jadi tidak memberikan diskon. Kemudian ada biaya keterlambatan, betul, ada biaya keterlambatan. Oke, ini sudah benar masuk ke akun sales, late fees collected ya. Sekarang kita buat termnya adalah N/30. Diskon D nya tidak ada, balance 2 nya adalah 30. Kemudian early payment tidak ada, adanya late pay ini adalah 1%. Tax kodenya PPN, freight tax tidak dikenakan pajak. Jadi hati-hati, ini dirubah NT tidak kena pajak. Klik OK, kalau sudah ini OK. Kemudian kita setup untuk link account purchase sama. Nah, seperti ini salah, harusnya ini dirubah. Karena ini link untuk purchase pembelian, maka yang timbul adalah hutang. Ini kita rubah ke account payable. Ini ya.
Kalau masih tetap seperti tadi trade creditor berarti masih salah, ini harus dirubah di account payable. Untuk pembelian sama, ada PPN 10%, ada biaya keterlambatan 1%, termin pembayarannya juga N/30. I can receive item without a supplier bill, jadi dia tidak menerima barang tanpa surat tagihan dari supplier. Tidak membayar I pay freight on purchase, jadi dia tidak membayar biaya angkut. I take a discount, tidak ada diskon. Ada biaya keterlambatan, ya, biaya keterlambatan, termnya sama. Ini tadi tidak ada diskon, balance due-nya 30. Tax kode PPN, freight tax-nya NT. Seperti ini. Selanjutnya kita buat card list untuk memasukkan data-data supplier, data customer. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita membuat daftar customer dan supplier. Kita masuk ke card list seperti ini. Ini adalah tampilan untuk all cards. Kita bisa pilih customer, supplier, atau employee, atau personal. Untuk lebih mudahnya kita langsung di all cards, tapi kita pilih new. Perhatikan ini card tipenya ini harus customer, bisa dirubah-rubah, jadi jangan sampai keliru. Customer adalah pelanggan. Yang kedua kita masukkan digital labs. Kemudian maju elek. Yang terakhir adalah panen Alex. Selanjutnya kita masukkan data supplier. Hati-hati, ini harus kita rubah data supplier. Seperti ini.
Yang terakhir adalah PT Margonda. Masuk ya, jadi ada 4 customer dan 3 supplier. Oke, setelah membuat card leads-nya, sekarang kita masukkan saldo awalnya. Kita masuk ke setup, kita buka balance, kita buka customer balance. Oke, ini adalah data customer, kita masukkan. Jadi ketika customer sudah link dengan piutang atau account receivable, ini harusnya sudah muncul jumlah account receivable. Kita masukkan add sales. Oke, invoice-nya adalah F 11 tanggal pembeliannya 25. Ini kita tulis saldo awal piutang. Oke, kita masukkan 3.100. Oke, tanpa teks kode. Digital balance, invoice-nya seperti ini, tanggal 29, saldo awal piutang 400. Tanggal 23 di tanggalnya. Yang terakhir adalah panen. Harus dirubah. Memo adalah keterangan. Jika sudah balance, maka kita akan menerima pesan seperti ini, congratulations, jadi totalnya equal of balance your account, jadi sudah sama, equal. Oke, saldo 0. Oke, yang selanjutnya adalah kita setup balance untuk supplier. Sama caranya. Tanggalnya harus dirubah. Yang ini adalah memonya saldo awal hutang.
Yang terakhir adalah PT Margonda. Selesai. Setelah saldo piutang udah hutang, sekarang kita masuk ke persediaan barang dagangan. Yang pertama harus kita lakukan adalah kita setting dulu untuk inventory persediaan barang dagangannya. Kita buat dulu persediaannya, masuk ke item list. Ini masih kosong, kita buat new. Item numbernya adalah HPP 14, namanya adalah HP Pavilion. Nah, karena ini perusahaan dagang, maka I buy this item. Jadi saya membeli kemudian menggunakan cost of goods sold. Kemudian I sell, saya menjualnya menggunakan akun sales. Kemudian I inventory, berarti inventory, merchandise inventory. Nah, seperti ini. Langsung klik OK. Nah, ini kita harus mencantumkan teksnya PPN. Langsung ketikkan aja PPN. Lagi PPN lagi. Oke. Sekarang item yang kedua. Tinggal ini ya, sudah terisi semua. Oke, jika sudah seperti ini, kita masuk ke set item price. Ini tidak perlu diisi, tapi kita perhatikan yang ini. Ini adalah pengaturan untuk metode perhitungan persediaan dagangannya. Kalau kita pakai LIFO, berarti kita klik yang last cost, atau ketika kita pilih average, metode rata-rata ini. Karena kita menggunakan metode rata-rata, kita biarkan pakai yang average, yang ini. Lalu klik OK. Oke, selanjutnya adalah kita masuk ke count inventory. Count inventory ini fungsinya adalah kita memasukkan kuantitinya. Jangan salah, kita harus masuk ke count yang ini ya, jangan yang on hand, jangan different, tapi count. Hati-hati, DI adalah saldonya 16. Kemudian untuk HPP-nya adalah 20. Guys. Nah, ini difference otomatis keluar sendiri. Jadi content kita masukkan, difference otomatis sendiri, lalu kita klik adjust inventory. Nah, kita menyimpannya dengan menggunakan merchandise inventory seperti ini jangan lupa. Kemudian kita klik continue, opening balance. Nah, kita masuk ke jurnalnya. Ini biarkan saja. Kemudian tanggalnya, karena ini saldo awal, berarti tanggal 1. Awal persediaan barang dagangan. Nah, ini baru kita isikan unit per costnya, cost per unitnya. Ini 12.500. Kita bisa cek dengan menggunakan Ctrl R. Oke ya, saldonya adalah 520 juta seperti ini. Jika sudah, kita klik record. Oke, seperti itu. Ketika kita ingin melihat atau cek jurnalnya sudah benar atau belum, kita bisa ke account,
kemudian kita klik yang transaksi jurnal. Nah, seperti ini. Ya, saldo tadi yang sudah kita masukkan.